Halo semuanya, gimana kabarnya nih? Everything is good ya. Karena banyak sekali request dari kalian yang ingin film action, sekarang Filmmaker KW akan merangkum alur cerita film action Jepang yang berjudul Lupin the Third. Jadi film ini tuh diadaptasi dari komik ya. Bergenrekan action komedi membuat film ini itu makin seru. Tanpa banyak bacot lagi, kita langsung aja merangkum alur ceritanya. Awal film ini terlihat di sebuah museum seni yang terkenal dengan keamanan level dewanya yang terletak di Singapura. Lalu diperlihatkan satu persatu dari pencuri profesional itu. Fujiko, Jiro, Pierre, Michael, dan Lupin yang menaiki motor. Kemudian diperlihatkan aksi menawan ketika mereka melewati sistem keamanan yang ada di museum itu. Sampailah Fujiko, Jiro, dan Pierre di tempat disimpannya koin emas yang sangat berharga. Ketika Fujiko ingin mengambil koin itu, tiba-tiba lantai di situ itu amblas ke bawah dan itu ulah si Lupin. Kemudian kita bisa melihat kehandalan dari Fujiko mematahkan serangan dari security yang ada di situ. Ketika Lupin ngebut naik motor, tiba-tiba ada orang yang membakar sebagian jalan dan itu adalah ulah Michael. Di sini pun Michael hampir menghancurkan kepala Lupin dengan sebuah sistem yang tersambung pada earphone-nya. Dan Michael meminta koin itu dengan mengancam akan meledakkan earphone Fujiko. Ya, jadi di antara grup perampok ini sedikit ada saingan ya, karena kalau bisa membawa hasil perampokan itu akan ada imbalan dari ketua grup itu sendiri. Mau tidak mau, Lupin memberikan koin itu kepada Michael. Scene pun berpindah di Hong Kong, terlihat para Interpol yang sedang menyelidiki terkait pencurian koin emas itu. Lalu ada detektif yang selalu memakai mantel panjang seperti jubah Hokage keempat. Dia ini bernama Koichi. Lalu Koichi mengatakan terkait sindikat pencurian itu sangat detail. Dan dia pun menjelaskan Mr. Dawson, seorang bule keturunan Inggris, merupakan otak dari pencurian itu. Dan mereka tergabung dalam satu organisasi perampok yang bernama The Work. Setelah itu, Lupin bertemu dengan kawan-kawan. Di situ pun Lupin ini sedikit merasa sinis melihat si Michael. Jelaslah anjing koin itu malah direbut oleh Michael. Dan terlihat juga Koichi yang sedang memata-matai pesta itu. Lalu datanglah Mr. Dawson menemui seluruh anggota The Work. Di sini pun bisa melihat bahwa The Work ini sudah lama sekali berdiri dengan kehadiran Lupin yang merupakan generasi ketiga dari klannya. Kemudian Mr. Dawson berbicara yang membuat anggota The Work menjadi kaget. Karena dia mengatakan akan mengundurkan diri dari ketua The Work. I am stepping down as chairman of the board. Fought for honor. Dan akan digantikan oleh orang yang memenangkan koin emas itu. Jelas Michael ini tersenyum mendengarnya. Namun pas dia mengodok-ngodok saku celananya, ternyata koin itu ada di tangan Fujiko. Dan sebagai bentuk tradisi, Fujiko pun dipersilahkan membuka brankas dan memamerkan seluruh perhiasan hasil pencurian The Work. Kemudian Mr. Dawson memperlihatkan harta paling berharga, yaitu kalung Cleopatra. Dia mengungkapkan kalung itu hanya sebagian dari keseluruhan kalung. Hanya saja kurang cincin rubi merah muda yang ada di jantung kalung emas itu. Tiba-tiba ada sebuah mobil misterius masuk ke halaman rumah itu dan keluar 3 orang jamat lalu menyerang security. Melihat itu, Koichi pun langsung turun tangan guna mengamankan suasana. Di dalam, Michael pun mengambil kalung itu dan mensandra Mr. Dawson, namun Lupin menyelamatkannya dan terjadilah bukbok. Lalu datang 3 jamat itu ke dalam rumah. Melihat suasana itu, Mr. Dawson mencoba meredam kekacauan dan meminta Michael untuk menjelaskan maksud penyerangan. Seketika, seorang jamat menembak Mr. Dawson. Michael pun lari membawa kalung itu bersama jamat. Sah si Michael ini pengkhianat. Pelayan setia Mr. Dawson pun hanya bisa menangis melihat majikannya mati, sama halnya dengan Jiro yang kepalanya tertembak. Di situ pun terlihat salah satu anggota The Work yang agak sedikit pendiam tapi mematikan, bernama Jigen. Keesokan harinya, Lupin, Jigen, dan juga Fujiko siap untuk balas dendam. Namun Jigen ini tidak mempercayai kalau Fujiko ini ikut untuk menangkap pengkhianat Michael. Mengingat hubungan Fujiko bersama Michael ini sangat dekat. Namun Lupin tidak
terlalu merisaukan soal itu. 1 tahun berlalu, diperlihatkan Lupin dan Jigen memang benar-benar sangat terlatih untuk merampok. Kemudian diperlihatkan di sebuah street food di Thailand. Di situ pun Lupin bersama Jigen sedang mencari informasi tentang keberadaan Michael. Lalu Lupin menerima telepon dari Fujiko untuk segera bertemu dengannya. Ketika sampai di hotel, Lupin bersama Fujiko pun seperti akan terjadi kolaborasi, aka pengecerotan. Ketika Lupin sedang sange-sangenya, dia melihat detektif Ochiro bersama seluruh polisi dan menangkapnya, lalu membogor dia. Dan ternyata Fujiko ini sengaja untuk menjebak Lupin. Ya, jadi karakter Fujiko ini di pertengahan gitu loh ya. Jadi karakternya itu jahat iya, baik iya. Aing juga pusing tentang karakter si Fujiko ini. Lalu Ochiro memberikan buku peninggalan Mr. Dawson ketika Mr. Dawson diserang oleh Michael dulu, ya tadi waktu di sini awal, tentang rencana Mr. Dawson yang ada di buku itu untuk menyerang grup pencuri saingan The Work yang bernama The Ark. Grup ini sangat kuat sekali dengan menunggangi tentara bayaran untuk mengamankan posisinya sebagai pencuri, penjual narkoba, dan perdagangan senjata. The Ark juga bermarkas di sebuah pulau dengan tembok baja yang sangat kokoh, membuat grup ini sangat sulit ditaklukkan. Dan juga The Ark ini diketuai oleh orang ahli di bidang keamanan yang bernama Pramuk. Ochiro pun memperlihatkan Michael kepada Lupin dan menjelaskan bahwa Michael sudah memalsukan namanya menjadi Giorgio Zhang. Dan Michael pun bertemu dengan Pramuk untuk menjual kalung Cleopatra itu. Keasikan ngobrol, Lupin pun sudah membuka borgol yang ada di lengannya dan membalikannya ke tangan Ochiro. Anjing, stupid parah si Ochiro. Kemudian Lupin pergi ke markas persembunyian dan ada si Fujiko datang. Kembali lagi kata gue juga bahwa Fujiko ini karakternya itu bulak-balik gitu loh. Lalu Lupin pun memberitahu informasi terkait Michael dan juga The Ark kepada Jigen dan juga Phil. Scene pun berpindah, terlihat Giorgio Zhang aka Michael bertemu dengan asisten Pramuk terkait penjualan kalung Cleopatra itu. Dan Michael pun menyetujuinya untuk bernegosiasi bersama Pramuk. Setelah itu, Lupin mengajak Jigen pergi ke Jepang, mengingat lawan yang akan mereka hadapi sangat berat. Di situ pun Lupin mengajak temannya yang merupakan seorang samurai bernama Gumon. Karena Jigen tidak percaya kalau Gumon ini benar-benar hebat, dia menantang Gumon untuk bertarung dengannya. Dan kita bisa melihat betapa hebatnya Gumon menggunakan katana itu. Singkat cerita, Lupin kembali lagi ke Thailand. Ketika mereka sedang menaiki mobil kodok Mr. Bean, tiba-tiba datang mobil si Jamet dan terjadilah bukbok. Lalu kita bisa melihat skill Gumon dengan menahan mobil Jamet hanya dengan katana. Namanya juga film kan. Scene pun berpindah ketika Fujiko sesudah mandi, dia dikagetkan dengan kedatangan grup Jamet Michael di kamar hotelnya dan mereka pun bukbak. Sedang asik bukbak, Fujiko pun meminta kepada Jamet untuk mempertemukannya dengan Michael. Tanpa mereka sadari, di luar Lupin mendengarkan percakapan itu. Lalu mereka pun bertemu sekaligus Lupin mendengarkan Michael berbicara dengan Fujiko. Michael mengatakan seorang anggota The Work yang bernama Edward Lam. Fujiko pun menanyakan siapa dia itu. Michael menjawab, Edward Lam ini merupakan ayah dari Michael dan juga Fujiko. Dia pun menjelaskan bahwa Edward Lam dibunuh oleh Mr. Dawson ketika mereka mencuri kalung Cleopatra itu di Mesir. Karena itulah Michael mencuri kalung Cleopatra itu dari The Work, berharap bisa membalas cita-cita ayahnya itu, dan menyatakan akan membeli rubi merah muda yang merupakan lempengan dari kalung Cleopatra yang ada di tangan Pramuk. Namun Fujiko ini tidak yakin akan bisa membeli rubi itu, mengingat Pramuk adalah seorang miliarder. Setelah itu, penjualan kalung Cleopatra pun diadakan, dan terlihat Lupin yang menyamar menggunakan baju Elvis Presley dan duduk di sebelah Fujiko. Sementara itu, Gumon bersama Jigen mengamati dari luar. Setelah kalung bersama rubi itu dimasukkan, dan ternyata Pramuk tahu bahwa Giorgio Zhang aka Michael bukanlah Mr. Zhang. Kemudian Michael menawari rubi itu seharga 200 juta US dollar. Kalau Pramuk tidak menjualnya, maka You must then pay the same amount to buy the necklace.
Selepas itu, Pramuk menjelaskan bahwa ayah dia, yaitu Edward Lim, mati bukanlah karena Mr. Dawson, melainkan mati karenanya. Spontan Michael pun merinding bulu jemari dia mendengar perkataan Pramuk. Dan ternyata Michael sudah menyimpan peledak di kalung itu dan mengancam akan meledakannya. Ketika ingin dipencet tuas peledak itu namun tidak bekerja. Dan ternyata Michael sudah dikhianati oleh si jamet ini. Karma anjrit. Michael pun hanya bisa menyesal dan merobek cek yang diberikan oleh Pramuk itu. Karena merasa bersalah, dia pun pergi kepada Lupin dan kawan-kawan. Akibat pengkhianatannya, Jigen hampir saja menembaknya. Namun Lupin menembak balik senapan itu dan mengajak Michael untuk bersama-sama mendapatkan kembali kalung itu dan melawan The Ark. Mereka pun bersiap dan berlatih keras untuk melawan The Ark. Akibat kekurangan pasukan, Pir pun membawa temannya yang sangat jenius bernama Joseph. Pir pun menjelaskan ada satu sistem keamanan yang sangat susah sekali untuk diretas. Namun kita bisa melihat kehebatan Gumon dengan menganalisa sistem itu hanya dengan melihat laser itu bergerak selama 3 hari 3 malam tanpa makan, tanpa minum. Anjrit, lucu banget di sini nih. Mereka pun kembali reuni dengan makan di atas gedung. Kemudian datang asisten Mr. Dawson dan mengatakan kata yang sangat terpuji terhadap Michael. Past is past. Scene pun berpindah, terlihat Koichi pergi ke markas The Ark bersama salah satu jenderal tentara Thailand lalu memberikan sebuah chip ke sistem komputer The Ark. Tiba-tiba, Hello guys. But the necklace. dan ternyata orang yang memberikan chip itu bukanlah Koichi dan Jenderal Thailand, melainkan Lupin dan juga Michael. Melihat itu, Koichi bersama Jenderal Thailand pun pergi ke markas The Ark. Aneh aing mah melihat si Koichi terus aja pakai mantel itu walaupun dia ini lagi tidur gitu loh. Dan datanglah Jigen, Gumon dan juga Lupin. Aing juga kagak tahu tiba-tiba Lupin di luar, kan tadi dia di dalam. Dan Fujiko yang menembaki memakai lodong dan Bukbak pun tidak bisa dipungkiri. Sementara itu Joseph dan Pir makin edan meretas sistem keamanan The Ark. Sama halnya dengan Gumon yang edan, dia memotong pintu baja dengan sangat epik. Ketika di dalam, Gumon pun bertemu dengan sesama ahli pedang yaitu Jamat Number 2. Gumon tidak perlu mengeluarkan keringat banyak karena hanya beberapa detik si Jamat pun terbelah menjadi dua. Karena terlalu edan berperang, Jigen pun hanya tersisa 2 peluru dan harus menghadapi si Jamat yang pakai dereden. Karena merasa ingin bertarung dengan Jigen, si Jamat memberikan pistol. Namun Jigen yang emang udah pro tingkat dewa menendang pistol itu dan melihat satu pistol yang mengarah ke si Jamet. Dia pun menembak pistol itu dengan harapan akan mengarah ke si Jamet. Dan di sisi lain, Lupin dengan Michael membabit buta habis seluruh pasukan elit yang ada di dalam. Dan sampailah di sistem laser yang sangat susah diretas itu. Kita bisa melihat momen epik kerjasama antara Lupin dan kawan-kawan. Go! Sampailah mereka di sistem gerbang yang di dalamnya ada kalung Cleopatra itu. Namun mereka ini ada sedikit kendala karena kunci yang mereka rancang tidak cocok dengan lubang pintu itu. Tapi Joseph kembali lagi makin edan meretas sistem itu sampai-sampai Pir pun merinding jari jemarinya sendiri. Sampai di dalam, Lupin pun lebih edan membuka brankas hanya berselang beberapa menit. Ketika mendapatkan kalung itu, tiba-tiba pintu tertutup dan sirkulasi udara mati. Kemudian Lupin mencoba untuk meledakkan pintu itu dengan bom yang tersisa. Ketika mereka hampir kehabisan napas, tanpa sebab apa-apa, Michael menonjok Lupin dan memasukkannya ke dalam brankas itu. Bukan berniat jahat, tapi Michael ingin menyelamatkan Lupin dari radiasi ledakan bom itu, dan Michael pun mati. Ketika Lupin keluar, dia pun ditodong pistol oleh prajurit The Ark. Sama halnya dengan Fujiko, Jigen, dan juga Gumon. Berselang beberapa menit, datang Koichi bersama seluruh pasukan dan menangkap Pramuk dan kawan-kawan. Ketika Koichi pergi dari situ dan membuka kalung itu, ternyata itu adalah kalung palsu. Sad parah. Setelah kebukbekan itu, terlihat mereka berbincang-bincang di pinggir pantai dan Lupin memberikan kalung itu kepada Fujiko. Lalu datang Koichi mengejar mereka seperti tadi dan film pun ending. Ending yang absolutely mudah sekali ditebak
Boy. Karena ya filmnya ini menurut gue seru enggak seru juga enggak gitu. Jadi di pertengahan gitu. Jadi buat kalian ya kalau ingin nonton film ini dengan serius, tontonlah dengan damai, makan dengan popcorn, jangan makan mie tiap hari. Terima kasih udah nonton video kali ini di Filmmaker KW. Jangan lupa juga subscribe, gak subscribe juga gak apa-apa. Ya terima kasih udah nonton. See you next time. Goodbye.